wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Abed Nur Hadi, laku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Yang terhormat Bapak Marjuki SPD, selaku panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini yang cukup cerah, kita sedikit berbeda tempatnya dari biasanya. Selanjutnya acaranya serah terima jabatan Kepala UPT SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Carenang. Untuk itu, saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, Gema Kalam Ilahi. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan 4, pengantar sertijab. Yang kelima, sertijab. Yang keenam, pembinaan. Dan yang ketujuh, penutup atau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, dalam hal ini hadir bersama kita Bapak Abder Nur Hadi MPD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Rekan saya Bapak Marhemi selaku pengawas Kecamatan Carenan, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang sekarang jadi pengantin, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah se-Kecamatan Carenan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang belum biasa dan tidak biasa, yaitu di Hotel Wisata Mangrove Jembatan Pelangi, Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'inah, dan mudah-mudahan syafaatnya terlimpah curah juga kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang yang saya hormati, beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pengantar serah terima jabatan, bahwa di Kecamatan Carenang pada kesempatan ini terjadi rotasi dan promosi 6 sekolah dasar. Satu yaitu SD Teras 1, kepala sekolahnya promosi menjadi pengawas di Kecamatan Pontang. Yang kedua SD Raga 1 bergeser, yaitu Pak Masidi bergeser menggantikan posisi Pak Apudin. Posisi Pak Masidi digantikan oleh Pak Mariono. Kemudian posisi Pak Mariono digantikan oleh Pak Patani. Nah, yang 4 itu semuanya adalah senior, Pak. Kemudian SD Carenang 1 tadinya PLT, Pak, sekarang digantikan oleh Bapak Samsudin. Ini Bapak Samsudin. Kemudian SD Carenang 3 yang semula Bapak Patani digantikan oleh Ibu Hajah Uswatun Hasanah. Dan SD Mandaya 2 yang tadinya PLT-nya Bapak Yusri Isya digantikan oleh Bapak Agus Suhada. Insya Allah ke semuanya, tapi paling tidak kepala sekolah yang baru ini akan siap bertempur membangun Carenang. Apalagi sekarang sudah kemarin dicanangkan akan ada sekolah dasar penggerak yang anggotanya adalah setiap sekolah itu 5 guru penggerak. Insya Allah Carenang ke depan akan lebih maju dibandingkan Carenang yang sekarang. Dan kenapa kegiatan ini dibawa ke sini? Supaya sedikit pencercahan saja, Pak. Karena nguplek bewang Carenang kuning Carenang saus, Pak. Di Batam mereka menawi berada kenal. Ya, alhamdulillah wit mangrove saya nulisnya ada pada bingung, Pak. Nulis mangrove ko pripun. Nah, di Batam mereka maka langsung ko nulis mangrove ko ternyata mangropin. Sing terbene mangropin, tulisan pantai mangrove. Jadi itulah paling tidak kan itu sudah. Oh, ulama biasanya nulisnya mangrove baik. Jadi ternyata mangrove gitu. Jadi yang sebenarnya adalah seperti itu. Jadi mudah-mudahan menjadi sebuah kegiatan yang menyegarkan. Oleh karena itu kepada Bapak dalam kegiatan serah terima ini mohon disaksikan, mohon diketahui oleh Bapak, dan sekaligus nanti setelah kegiatan serah terima jabatan mohon diberikan pembinaan kepada kami, khususnya kepada saya, mudah-mudahan lebih mendapatkan pencercahan lagi dari Bapak. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mundur. Ya, lurus lurus. Udah. Iya. Pak Patani dimohon untuk tetap. Berikutnya adalah SDN Carenang 3 dari Pak Patani kepada Ibu Hajah Uswatun Hasanah. Perlu diketahui bahwa Bu Haji Uswatun Hasanah ini adalah promosi dari semula guru SDN Pamanuk 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa quwwata illa billah. Amma ba'du. Hormati saya banggakan kakak saya Pak Marzuki selaku pengawas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Carenang. Saya Pak Marhelmi juga pengawas baru. Alhamdulillah promosinya berhasil. Hormati saya banggakan Pak Apudin, ya, teman saya ini satu angkatan SPG-nya yang juga promosi ke pengawas ke Pontang. Saya banggakan rekan-rekan pengurus K3S, GRI, FKDS, Koperasi, dan teman-teman kepala sekolah, ibu bapak guru yang hadir pada kesempatan ini yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah syukurillah pada pagi hari ini saya bisa hadir sekalipun banyak tugas-tugas lain juga yang harus saya kerjakan, tetapi kalau Allah sudah memberikan waktu untuk saya hadir di tempat ini, saya tidak bisa menolak dan manusia hanya berusaha. Dan alhamdulillah saya dipertemukan kembali, ini berarti yang kedua kalinya. Yang pertama kesini pulang dari Alang-Alang, teman-teman naik motor, saya sengaja pengen tahu Alang-Alang dan saya ajak teman-teman guru Cikande ke Alang-Alang supaya jangan ngeluh dipindahkan dari Cikande 2 ke Ciberem saja atau dari Ciberem ke Kramat Jati saja, ngeluh jauh gitu. Makanya lagi di Alang-Alang saya jejelu. Apa jejelu? Di bahasa internasional apa jejelu? Iya, jejelu. Ini Pak, ada lagi nggak sekolah? Ini yang terjauh. Kecamatan Tirtayasa. Makanya kalau kamu dari Cikande dipindahkan, Cikande 2 pindahkan ke Tirtayasa apa ke Kramat Jati saja ngeluh, malu nih kalau guru-guru di sini. Semuanya mau dijelu kan kita. Ya, ya dijele-jelehakan, dilelehakan gitu ya. Dilek-lekakan lah. Kalau Cikande itu enak. Jalannya harus enak kabeh. Mantap dah. Kita mau bengen kita menjadi tening badak.
motor tinggalkan yang Cibabang. Ya. Sepatu ya mau dilakukan. Mas sepatu di Dinangking. saya itu mas enak ya. Ini bersyukur semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ada perubahan. Salam mari kita limpahkan pada kita Nabi besar Muhammad, keluarganya, sahabatnya, setelah kita umatnya sampai zaman. Terus kalian mohon maaf ya, saya satu tidak punya batik yang bagus. Yang kedua, semalam itu bukan dari semalam sih, dari kemarin sebelum menerima undangan kebetulan hari Sabtu, saya rindu pengen baju pakai pramuka gitu. Tahun ini baru pakai pramuka 2 kali nih, 14 Agustus kemarin dan sekarang gitu ya. Kadang-kadang ada kerinduan terhadap baju itu, ada kerinduan gitu. Ada keinginan, ingin apa ya gitu ya, nuansa-nuansa mengenang lah gitu ya, masa senang-senang di pramuka gitu. Pramuka misalnya saya baju pramuka melekat dari semenjak SD sampai dengan perguruan tinggi, sampai jadi guru, sampai jadi pengawas, jadi Pol PTD yang melekat gitu. Ingin ada nuansa baru gitu, ingin ada nuansa yang apa sih berbeda lah gitu dari hari ke hari gitu. Gak jenuh, gak bosan. Nah tapi kita maknai juga bahwa kita juga memang kehidupan ini kan berputar. Hari ini Pak Pudin dilantik, kemarin dilantik, sekarang menyerahkan jabatan kepada generasi yang lain. Yang Haji menyerahkan ya, kemudian Pak Yoyo, Pak Ihja, Pak Yusri menyerahkan. Ibu sebentar lagi, Ibu Mun sebentar lagi. Tinggal ngitung bulan. Iya. Hitung berapa hari, nggak nyampe 100 hari ya, udah nyampe 365 hari. Ya, Kang Marjuki juga sebentar lagi. Jadi ini sudah mulai alih generasi. Walaupun kita terus terang saja kehilangan satu generasi untuk pengawasan. Ya, angkatan Pak Yusri, angkatan Pak Hasan nggak punya kesempatan, Ibu Ibu Mun nggak punya kesempatan untuk pengawas karena pada saat itu kita overload ya, selama kurang lebih hampir 8 tahunan lah, lebih malah. Saya dari Cikande ke dinas saja di Cikande 5 tahun itu sudah nggak bisa mengangkat pengawas. Kemudian di Serang sudah 8 tahun, hampir 13 tahunan overload. Jadi punya sekolah 730, pengawasnya 132 orang. Kayak generasi Pak Hasan, Pak Yusri, Ibu Mon, Ibu Mai nggak bisa diangkat jadi kepala jadi pengawas. Ya. Kemudian sekarang ada generasi berikutnya susah juga, harus melalui sistem lah, seleksi yang ketat lah. Maka beruntunglah bagi teman-teman yang punya kesempatan dan Allah ridho pada akhirnya menduduki jabatan itu. Nah kehidupan ini akan terus berputar. Pak Kang Marjuki tinggal 1 tahun lagi bekerja. Saya tinggal 3 tahun lagi. Kalau tidak naik ke eselon 2, 3 tahun lagi pensiun saja. 1 Januari 2025 itu pensiun. Artinya kalau pensiunnya 1 Januari 2024 saya menyalon dewan, menyalon bupati begitu ya. Tahun 2025 ini saya bisa nyalon. Bapak doakan saja lah. Tapi saya tetap akan mendukung teman-teman yang nyalon dewan, nyalon bupati saya akan dukung gitu. Nah saya nggak punya modal uang kalau untuk nyalon bupati, nyalon dewan dan sebagainya. Saya akan mendukung sajalah. Nah ini kehidupan akan terus berputar dan ini menggambarkan bahwa kita ini pada akhirnya ya, kalau bahasa Arabnya bertanya itu bukan hadis ya. Maka hendak kemana kamu pergi? Maka itu harus kita selalu bertanya. Maka hendak kemana kita akan pergi? Jawab, akan ke pantai Pelangi, pantai Mangrove. Ada apa? Maka hendak kemana? Pergi 1 jam. Tanya lagi, maka hendak kemana kalian pergi? Pulang. Tanya lagi, maka hendak kemana kalian pergi? Tidur. Habis tidur terus ditanya begitu, ujung-ujungnya mati. Maka saya mengajak tugas ini selain melaksanakan kewajiban tugas kepada bangsa dan negara, amanah dari pimpinan, maknai sebagai ibadah, sebagai bentuk ibadah, supaya dunianya didapat, akhiratnya pun didapat. Dan kalau kita maknai dengan ibadah, nanti kita bekerja tuh enak, nggak ada rasa keterpaksaan, nggak takut sama pimpinan, nggak takut sama atasan, tapi takutnya hanya kepada Allah. Kita mau datang siang, takut sama Allah. Kita mau pulang pagi-pagi, takut sama Allah. Gitu. Jadi kalau sama pimpinan mah gampang, karena pandangan manusia itu terbatas. Ya saya ini lihat sekarang mana Asmi nggak kelihatan.
Tapi hati saya tahu bahwa Asmi itu ada di sana dengan Mansur. Sekarang teman-teman yang Carenang misalnya nggak ada, kemana nggak kelihatan oleh mata, tapi hati tahu, pasti di anu gitu. Jadi kalau kita niatnya ibadah, insya Allah apapun yang kita kerjakan itu enak, seneng, gitu ya. Kemudian tidak ada beban. Roda kehidupan ini harus kita maknai, harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Apalagi ini sudah diberi kepercayaan jadi pengawas yang baru akan menggantikan Pak Marzuki nanti. Ada yang menggantikan pengawas, juga akan menggantikan Pak Marzuki nanti. Terus yang kepala sekolahnya, ya, Pak Samsudin, walaupun nunggu 1 tahun lebih, pelantikan tahun 2029, ya itu sudah kodratnya Allah. Kenapa doa Pak Samsudin begitu dilantik tidak ada pelantikan? Udah karena Allah itu mah. Tidak bisa kita menghidup bupati. Ya, ada yang seangkatan Ibu Pak Samsudin, orang Petir, biru, tidak lantik kemarin. Kenapa? Karena usianya sudah lebih dari 54 tahun, padahal lulusnya sama dengan Pak Samsudin. Nah itu udah kehendak Allah, udah begitu gitu ya. Makanya bersyukurilah jabatan-jabatan yang kita miliki ini. Lebih-lebih kalau kita bercermin sekarang anak-anak yang P3K kan, masih ada saja yang tidak lulus. Itu sebenarnya tidak lulus itu bukan karena bodoh, bukan karena dia tidak bisa menjawab, tapi memang Allah belum memberikan kesempatan tahun ini. Ketika diberikan ruh di jasadnya pada usia 4 bulan, kamu nanti namanya Samsudin, setuju. Nanti kamu di sekolahnya di SPG, setuju. Kamu diangkat jadi guru tahun sekian, setuju. Punya istri orang anu, setuju. Sertifikasi tahun anu, setuju. Ketika ditanya Samsudin dilantik tahun 2019, mau nggak? Jangan malaikat. Maka tahun 2019 tidak ada pelantikan. Tanya saya ustazahnya nanti ayatnya. Karena kita tuh sudah perjanjian dengan malaikat pada saat ruh itu ditiupkan ke jasad kita di usia 4 bulan. Semua kehidupan ini sudah. Kita mau menolak bagaimana hari ini? Ditakdirkan kita hari ini bertemu di sini. Ya saya buat apa jauh-jauh ke sini, datang ke sini, dan saya udah tahu di sini gitu. Tapi karena udah kodrat Allah, saya harus datang ke sini. Nggak bisa. Jadi semua itu sudah diatur ya. Makanya berikan penguatan kepada teman-teman ya, yang belum lulus, supaya tetap punya semangat bahwa Anda bukan bodoh sebenarnya. Misalnya Pak, saya teknisnya nilainya kecil. Iya, bukan bodoh, bukan sebenarnya. Kalau dia bisa menjawab. Ya, kalau Allah berkehendak, walaupun nilainya kecil juga pasti dilantik dia. Buktinya ada yang baru lulus, berapa tahun honor ikut dia lulus, ya, tidak kena afirmasi lulus. Ini sudah takdirnya begitu. Nah sekali lagi, semua amanah itu tinggal bagaimana kita memaknainya. Apakah kita ini hanya mau mengejar dunia saja, atau mengejar akhirat saja, atau mengejar kedua-duanya? Gitu. Yang saya harapkan ya semuanya mengejar dunia akhirat ya, supaya tadi itu kebaikan di dunia untuk kemaslahatan makhluk Allah, di akhiratnya juga untuk keselamatan kita gitu. Saya berharap kemajuan Carenang yang sekarang ini sudah terlihat menggeliat, yang saya terus terang saja mengapresiasi yang sangat luar biasa pada Pak Pengawas, Pak Marzuki, bisa menggerakkan hati teman-teman untuk bagaimana membangun Carenang, mengajak membuat jati diri Carenang dengan berwujud gedung guru ya. Walaupun mungkin di antara ibu bapak ya hatinya ada yang kesel, ada yang jengkel, ada yang marah, ada yang gak suka dengan sikap Pak Marzuki, mungkin ada. Tetapi tetap pada akhirnya sudah terwujud tuh identitas Carenang. Sekarang Carenang bukan Carenang dulu lagi. Dilihat sekolah bukan Carenang dulu lagi. Ya saya sering keliling Carenang tuh, sering hampir tiap minggu saya lewati. Kadang kalau sedang naik sepeda sendirian mencari rute yang tidak terlalu jauh, ya sudah saya tambah masuk menyusur kali, lihat orang mandi nggak ada, lurus saja ke teras, dari teras belok kanan ya, nanti istirahat sebentar di pertemuan Kedongdong, di situ minum, jalan lagi lewat Pemandukan 2, terus lurus ke sana sampai Keramat. Sering hampir tiap minggu Carenang itu saya lewati sebenarnya. Terus sekolah-sekolah sering saya mampir gitu, sering saya lihat. Nah itu kejengkelan-kejengkelan itu nanti akan hilang, ketidaksukaan itu tidak hilang. Karena ketidaksukaan itu biasanya tumbuhnya dari manusia, sifat manusiawi ya, kok pengen ini, pengen itu gitu. Tapi ketika sudah terwujud, baru tuh ada tumbuh kebanggaan, kebahagiaan. Nggak apa-apa, karena memang sering saya mengatakan baik di Carenang maupun tempat lain, untuk membudayakan sesuatu itu yang pertama harus dipaksakan. Haji Uswatun punya kecil berapa tahun? Terakhir sudah SMP kelas Bungsu berapa tahun disusui?
Enggak, ini mah bukan pelorong, bukan. Iya, Berapa 2 tahun ya. 2 tahun. Berhentinya dipaksa atau tidak dipaksa? Dipaksa. Dipaksa. Kita semua dipaksa. Pengen menyusu baik sampai tua gitu. Ya. Iya, ngegontel bayi anak sampai di samping ng ibune, di nenek kayak kan. Iya, benar. Tetap nyonyong. Nyonyong. Malam, Pak. Nyempeng. Magaran diajakin nyusu langsung ompong kok. Kalau anaknya masih cilik, masih nyusu, masih keluar air susu, disusu ke bapaknya. Hajar tuh. Ajar rebutan. Gue masih ngeliat juga ada. Nah itu semuanya dipaksa. Ibunya pakai daun apa? Buah kenari, biji kenari supaya pahit. Terus pakai obat merah supaya anak getih aku. Terus air lemah. Bocah itu dijoakan kan nggak geluntungan. Tapi dipaksa tetap. Kita nih orang tega sebenarnya, makanya ibunya nggak tega. Bahkan ada yang sampai mengeluarkan air mata kali ketika ngelihat anaknya goler-goler pengen nyusu gitu. Tapi itulah dipaksa. Lalu anak sudah kepaksa kan terbiasa. Wah, ternyata saya kuat tinggal nyusu. Sehari 2 hari terus terbiasa, udah berhenti akhirnya membudaya sampai sekarang nggak nyusu. Soal nyusu udah gede ya lain arah itu. Karena ibu-ibunya juga juga nabi kan gitu. Jadi iya, gitu. Itulah jadi untuk membudayakan itu pertama dipaksakan, jadi biasa, jadi terbiasa, jadi kebiasaan, jadi budaya. Nggak apa-apa kalau Pak Marjuki kemarin memaksa misalnya, dikondok, dicor, di ini, di itu, kepaksa kan? Orang nurut, lah kaduit ya, atasan, hari nurut, sindikin, ya akhirnya berarti cara, bermacam-macam cara dipakai. Terwujud di kondok bagus, di pagar, anak apa nama, anak tiang bendera, wis genap ya sih kebetulan. Jadi kita lagi lamun lewat, hatiku wis apa ya? Beda kalau bengen, hari bengen mau jalan sama doang kok, jengkel kalau tuh jengkel. Ayo sih gimana? Adem ya Allah, alhamdulillah batur-batur yang Carenang wis gue bangunan. Itu menunjukkan bahwa guru-guru Carenang sudah punya jati diri, ya bersamaannya kuat. Gitu. Ini satu bukti bahwa Pak Marjuki kembali ke Carenang, saya mengembalikan Pak Marjuki ke Carenang tidak sia-sia. Nanti kalau Pak Marjukinya pensiun, siapa yang mau meneruskan? Ya yang muda-muda ini. Pak Mudin mungkin tidak selamanya di Ponta. Bisa saja nanti dipindahkan ke Tanjung Teja. Teja baru misalnya menjelang pensiun dipindahkan ke Carenang. Pak Marheni dari Carenang bisa saja nanti pindahkan ke Cinangka. Bisa saja. Karena tugas supaya punya pengalaman. Tapi tolong kami titipkan Carenang ini jangan lagi berubahnya ke arah yang negatif, ya destruktif, tapi harus terus konstruktif. Terus kebersamaan yang sudah terjalin seperti ini terus dibina, terus ditingkatkan. Nggak mungkin hari ini terjadi di sini kalau tidak ada kebersamaan. Apapun yang terjadi hari ini akibat dari sebuah kebersamaan, sebuah dari ide yang bagus muncul. Ya kita jangan dimaknai panas saja, panasnya kita syukuri. Hujan saja kita maido, ya Allah udan baik, becek, atis. Masih sifat manusia digawe panas, panas amat ya. Durung sepirak ya, di Majalengka minggu ini kita di Majalengka dina Kemis dina Sabtu nganter wong direktorat kebenaran wong direktorat pengen dibaturin nang Rabi diantar merana isu-isu sampai jam 10 itu nyopret dengan kekerasan Majalengka kok masih wisning aram lebih mana kita ngedelengin TV sih kiki suhunya 39 42 ini Mekah. Ya, jadi tapi tergantung tergantung amal ibadah ya. Amun amal ibadah bagus, ya insya Allah ngarap biar rasa panas. Biasa baik adem baik. Kamu maning nih kayaknya. Jadi bisa malih. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan semacam ini membawa hikmah, terus memotivasi untuk meningkatkan kinerja di Kecamatan Carenang. Baru-baru terutama datangi sekolahnya, rawi sekolahnya, diobservasi, diidentifikasi, wis sebulan mana napikan meter kegiatan apa-apa krihir. Dipelajari be. Pelajari, dikritisi. Ya dikritisi. Loh, kok pagernya nyengkleng? Tapi orang kudu diomongakan, orang perlu geguakan.
preh main Mariono sih rek. Tampilan mah aya wong iya bae. Sekolahan pager bae nyengklek ora kudu kono. Wis dicatet bae pager nyengklek. Belah barat. Anjing maning WC misalnya pintunya ngejeblak, tulis maning. Ya wis ora kudu ngomong-ngomong ning batur, ora kudu diomong-omongaken. Wis si Mariono ku tampilannya bae ganteng, gagah, gede badannya. Ora becus memimpin sekolahane mah. Kamar WC ngejeblak kabeh. Wis ora diomongaken batur maning wis. Iku mau nyelesaikan masalah. Malah nggak buka aib wong. Orang apa yang nggak buka aib wong itu? Dari ayat Al-Quran kok Ustadz Watur ngebacakan. Kalau sesama muslim itu membuka aib sesamanya sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Sing bagus mah wis lamun ngejeblak direncanakan baik, tak perbaiki. Lamun pagernya itu tak perbaiki. Mendingan kono. Bisa aja ngomong-ngomong nih batur. Engkau lamun ana batur rawukan. Din, iki polisi rata. Iki mau peninggalan kepala sekolah Selawas. Kita belum berbuat apa? Ayo mau, rajin wong kita kemarin nanti alhamdulillah wis bagus sekolahan. Lagi zaman Pak Yoyo masih mesara sekolahannya. Telung kelas di nggone 6 kelas. Ya, saiki mah ndeng wis bagus. 6 kelas telung kelas Pak Yoyo. 3 kelas, tapi wis bagus. Karena katanahnya memang susah. Kan satu ya 3 wis aja ngedung malah karena kita bina-bina pemandu itu tempatan cari yang siji. Kudu bersyukur cari yang siji. Pendakung Tangerang. Kan perbatasan Tangerang, murid ka sing Tangerang. Kota baru kota Tangerang. Kota Tangerang. Gampang, beli rokok beli bakso di Tangerang. Punya saudara orang Tangerang. Apa-apa. Jadi syukuri. Dan itu nanti akan berputar, tidak selamanya akan dicari yang satu. Pak Yoyo pada baik pertama dilantik, mah rada ngedung maling hatinya. Ih kebina-bina pengawas. Kita tempat tangan yang cari yang siji. Engkau kepindah, mual masuk. Warna sing baru digeser. Cing penting mah ya napik tetaken pinten tahun sih kulan Riki. Wis boten kada tetaken. Cing paling penting itu apa yang saya kerjakan selama saya di sini. Jadi jangan bertanya berapa lama saya di sini, tapi apa yang saya kerjakan selama saya di sini. Kesel lah mintanya. Kondisi saya polisi 17 SD di Carenang yang masih kumuh. Ya rasanya sampun rada ini sedatan, sampun ketinggal di sedatan sedikit mah. Ya, sing raga sekali, raga sios, raga telu. Terus merikane mendaya kali, mendaya telu, mendaya sios. Ras sekali. Sampun lah. Sing baru-baru ini kudu tertantang, ya tertantang. Tapi napikan nafsu. Gua agak pengen buru-buru sedikit di maintenance kenapi. Sesuaikan saya kemampuan, sesuaikan saya keadaan keuangan. Yang penting mah setiap bulan rentan sekoas ngecek. Ucuket cukul siji. Oten mampu setiap bulan, setiap 6 bulan sekali. Gitu. Jadi yang penting pelan-pelan pasti sesuai kemampuan. Lamun buatan menyesuaikan secara kemampuan bukan stres mungkin ya. Mikiri pengen ngedamel lagi. Kalau geria ribut sering raya. Nyili emasnya buatan di sunatan. Nyili gelangnya kalungnya. Wah apa sih Pak? Arep bangun pagar sekolah. Wes itu urusan sekolahan urusan kita. Tapi lamun gua nyili kalung, nyili gelang gua bayar honor guru honor mah biasa disiligi. Karena baru dheweke lamun cair kalau di toko kaken maning. Terus siko kepala sekolah. Jadi aja enak-enakan Pak Gus Wada, Pak Samsudin, yang haji jadi kepala sekolah itu enak. Kepala sekolah itu banyak dipaido, banyak nombok, ya atau tombok. Tadi itu ngelihat guru honor belum cair uangnya, masa mau dibiarkan? Kita pasti harus mencari duit. Kalau nggak punya duit pasti ngejual yang ada. Kalau perempuan mungkin punya emas, kalau laki-laki pasti punya istrinya yang dipinjam. Terus udah emasnya nanti beli. Ada yang tahu, katanya istri Pak Samsudin tiap bulan, tiap periode bos cair katanya gelangnya ganti. Gue mah gelang sedikit yang gue ngalangi honor gitu tuh. Terus di paido maning-maning, dia mau akan maning-maning. Terus kudu tahan banting, ya. Bisa berharap teman-teman yang baru ini harus bisa melanjutkan perjuangan teman-teman yang sudah ada di Carenang, ya, yang sudah dilakukan. Dan yang muda-muda ini jangan gengsi-gengsi, bertanya kepada yang senior, bertanya. Ya, Pak Gus ada ngobrol dengan Pak Yusri, pripun sih mendaya kali itu.
masyarakat teh guru nih aja ngomong wis kita mau pada Wong Sarenang meruh aja beda wis kampung siji beda-beda aja ada padane ge kata perbedaannya ngobrol nih Pak Yusti prema si gurune Pak Yusti prema si keamanannya ambi gaya bayangan Pak Samsudin Sarenang Sios ya pripun sih masyarakat gabungan masyarakat Tangerang sama masyarakat Serang ngobrol dengan kepala sekolah Serang Payoyo terus Anu Swatun sampai tadi pejabat Pak Tani ngobrol sama Pak Tani pripun sih Pak jadi sesampun mereka kok sampun berbayang ya paling lambat sebulan mau observasi terus sampun lengkap data-datanya ngobrol sama guru-guru sama komite mulai bismillah Allah memberikan kemudahan kekuatan kesehatan dan niatnya nggak ibadah ya. Terus tingkatkanlah kinerja ibu bapak kepala sekolah sesuai dengan amanat ibu bupati pada saat pelantikan. Paling tidak ada 3 poin tuh ibu bupati menyatakan di pelantikan itu yang pertama pimpinan itu harus loyal. Jadi awas tapi loyal ini dalam tanda kutip ya bukan dimaknai dengan uang. Loyalitas itu bukan dimaknai dengan uang. Ibumu ngegay endog nih kita. Ada waktu dimarahi Pak. Waktu dibentak Pak. Karena endognya itu nyirap kita supaya orang mau marah. Tapi ikhlas Pak, ibumu ikhlas Pak. Kalau kita meniat ngegay endog itu tuh pengen orang dimarahi, tapi ikhlas gue endog pengen ngegay Bapak. Orang digawa ge dipaksa Pak. Ikhlas itu. Jadi bukan dimaknai dengan uang, bukan dengan materi. Dan loyalitas sekarang bukan mono loyalitas, tapi multi loyalitas. Loyal ke atasan, loyal ke bawahan, loyal ke sesama. Ya ke sesama itu karena kita berorganisasi. GRI Sarenang nggak bakal bisa membangun gedung kalau nggak ada loyalitas dari ibu bapak, kebersamaan dari ibu bapak. Karena loyal terhadap organisasi, akhirnya terwujud. Punya aula, punya gedung, punya kantor yang representatif, punya lapangan yang bagus. Jadi dibandingkan dengan pagar kecamatan coba bagusan mana? Saya terus terang saja, suka malu gitu tuh. Padahal itu Pak Samsuri, ya Pak Samsuri camatnya. Saya kadang-kadang ingin ngomong ke Ibu Bupati gitu. Pas Ibu tegur gitu tuh camat. Iya. Padahal itu teman saya Pak Samsuri gitu ya. Kecilnya lah Pak Samsuri gitu. Kalau ketemu juga saya omong gitu, Sam itu pagar orang DKI sini. Iya. Gedung gitu kita bagus ini aja yang jayeh mengkoran itu ndak. Ibu sih gitu. Iya, kebanggaan. Nama ya. Guru walaupun kata orang tidak punya duit, tapi karena kebersamaan, tenaga kompakan terwujudlah pagar yang gagah. Itu wibawa. Sekarang tidak ada lagi orang yang menganggap Sarenang tuh. Zaman kita sekolah mah apalagi ya? Pak Didi suka mau bercandain. Bisul, ya, bisul, Sarenang. Cara renang dia. Redeng, loba korengan. Itu udah dulu lah sekarang. Untung kalau Pak Didi masih ada suruh main ke sini. Ini loyalitas. Nah, kita Udah dohon. iya. Pak Didi kayak Gajah Mada. Irang. Ya mudah-mudahan diampuni segala dosa. Amin. Ibadahnya di tempatnya sudah Allah. Sebagai muridnya bukan mengomongkan kejelekannya, itu pengalaman karena punya kesan kita. Kenang-kenangan. Ya pernah ditajam juga pantatnya. Wah itu bisa ditahan piketna. Saya KM-nya masih banyak sampah di depan gitu, ditajong gitu. Tidak keras ya penajong. Gak apa-apa gitu. Karena ditajong Pak Didi saya makanya jadi tertaris dinas. Gitu. Itu aja dimaknai. Nah bawahan kita harus kita rangkul. Keluh kesah bawahan kita harus kita terima. Kalau tidak tahu kelihatan bawahan kita ada yang murung, coba ditanya. Makanya setiap pagi itu tanya kalau selamat, gimana sehat Bu, gimana sehat Pak, tanya. Sehat suami, sehat anak, tanya. Itu sudah ada kebanggaan pada guru. Itu bentuk loyalitas kita atasan kepada bawahan. Apalagi kalau misalnya makan kita bersama, minum kita bersama. Saya titip kepala sekolah kalau makannya suka ngumpet di bawah kolong meja. Yang dimakannya sarimi. Kalau nggak kelihatan kan baunya tercium. Ini Pak Hasan, Pak Haji Hasan dongeng nyata ini, bukan hayalan ini. Ini fakta ini. Fakta ini. Ya. Jadi guru bolak-balik lewat kantor kepala sekolah bau sarimi. Penasaran kan siapa sih yang godok sarimi? Dibuka jendela pintu kepala sekolahnya.
kok nyakinya ledak gitu sambune. Bang diimplo anak sikil pusat yang oh ternyata kepala sekolah lagi makan sate. Ada lanang Pak. Lanang. Buatan lanang. Bukan ada orang mungkin. Lanang. Prihatin pulang ada ngomong. Terus buat tak sebutakan arah di Ya, mana. Masya Allah. Sabun pensiun sedikit sabun pensiun. Tapi setiap kesempatan tak singgung-singgung banyak pundi-pundi gitu. Napik. Jadi bareng-bareng bae lah. Ya iyalah. Justru kedaharan sing paling enak itu kedaharan di baktani sekolahan. Gegemdong nih ngomong mana lagi rezina dipa. Digawan sekolahan mah. Rotehe gitu terus. Setel goreng enggak entak sih gitu. Jadi loyalitas itu jangan dimaknai hanya dengan materi, dengan uang. Kasih sayang kita kepada bawah, kepada sesama, kepada atasan itu juga sudah loyalitas kita. Sapa mereka, tegur mereka, ajak mereka, dan fungsikan mereka semua sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan ada semua numplek di operator, jangan. Ini bagian apa, sini bagian apa, sini bagian apa, sini bagian. Beri tugas. Kemudian kitanya tadi harus komitmen. Kalau misalnya latihan pramuka sudah ada honornya disepakati 5.000 per pertemuan, perlatihan, pada saat cair, ya cairkan. Kalau misalnya melatih olahraga ada kesepakatan 2.000 per sekali latihan, cairkan. Ada juga yang terjadi sampai gurunya pada minta pindah. Katanya buat apa saya mati-matian siang malam kerja gitu buat papa nama. Katanya diborong sekian gitu atau dikasih honor sekian. Pas sudah cair katanya pura-pura nggak tahu saja, pura-pura nggak ingat saja, lupa. Udah sampai pindah saja. Ada yang begitu, jangan sampai begitu. Ya. Tumbuhkan loyalitas ini ke bawahan, ke atasan, ke sesama. Loyalitas itu nanti akan tumbuh kemajuan sekolah kita. Bupati menyatakan pada saat itu keberhasilan kita seorang pemimpin hakikatnya bukan oleh pemimpin itu sendiri, tetapi oleh bawahan kita, Kabupaten Serang misalnya, kalau tahun ini dikatakan berhasil pendidikannya, itu bukan oleh kepala dinas, bukan oleh sekretaris dinas, oleh ibu bapak. Kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang misalnya ngemarahi doang nih ibu bapak, maido doang. Orang baru tetombok tetalange. Orang-orang kesulitan yang di lapangan, ibu bapak sih ngerasakan langsung mah. Jadi hakikatnya itu keberhasilan pimpinan itu bukan oleh pimpinannya sendiri, pimpinan bagian kecil, tapi sesungguhnya adalah oleh bawahannya. Tapi kalau nama baik biasanya pimpinannya yang disebut. Sekarang Carenang berhasil mengorbitkan pengawas, berhasil mengorbitkan kepala sekolah dalam situasi yang sulit seleksinya. Itu keberhasilan seorang pengawas. Nanti pemarahan jangan diem, jangan mengkat orang bawahan untuk promosi ke pengawas, ke penilai, ke kepala sekolah, jangan. Biarkan saja. Justru Pak Marheni walaupun bagus ngerubah Carenang secara fisik, lamun buatan ngatasin promosi, anak buahnya buatan berhasil sempurna. Pak Marjuki sekarang walaupun banyak yang maido misalnya di Carenang, berhasil. Bisa ngedorong teman-teman membuat gedung PGRI, mengonblok gedung PGRI, kemudian mempromosikan jadi pengawas dan sebagainya. Nah, kemarin 2 lagi terus ya. Rasidi sekarang Mustafa. Nah itu kaderisasi. Nanti Pak Samsudin punya tugas siapa nih di Carenang 1 yang potensial untuk jadi kepala sekolah. Dipuk-puk sing siki. Dibina. Tapi orang kudu diomongaken, nong sebenarnya yang pegawainya. Sebenarnya yang pegawainya. Atak calon kepala sekolah. Orang diomong. Dibina bae ning ati bae ngomongnya. Ngaji, Paswada, itu ikutilah teman-teman yang senior yang sudah mengorbitkan ibu bapak. Itu loyalitas, bentuk penghargaan terhadap bawahan. Yang kedua, kata Bupati, tingkatkan kompetensi, kemampuan. Nah, kemampuan ini orang ada yang membagi 2, ada yang kapasitas, ada kapabilitas. Padahal kapabilitas ini ya kompetensi. Tolong sih tentang penilaian, tentang pengisian rapor dan sebagainya, Pak Marjuki narasumbernya diundang, buat undangan. Nanti ditugaskan banyak. Jadi sebelum pensiun juga rekan-rekan kepala sekolah silakan banyak belajar. Jadi, kompetensinya tingkatkan. Nah, kompetensi di era sekarang ini paling tidak ada 4. Ada 4 kompetensi yang harus kita miliki di era digital ini, di era Z ini. Yang pertama tadi kritis dan solutif. Ini tadi yang baru-baru mengkritisi yang kita datangi, sekolah yang kita datangi. Tapi mengkritisi ini bukan berarti menjelek-jelekan. Bertanya tadi kenapa ini. Lalu kalau sudah tanya kenapa, bagaimana? Jadi pertanyaannya kenapa, bagaimana? Bukan klemen iki,
tapi laka bagaimana? Jadi mengkritisi kondisi, mengkritisi keadaan untuk lebih baik. Kita mencari solusinya. Nah, makanya tadi data aja, nanti Pak Samsudin datang ke Carenang 1 di data tuh ada berapa tuh, ada 1000, tulis aja. Tulis ada 1000 masalah. Nanti masalah nomor berapa yang bisa selesaikan? Nah itu dulu, nggak usah berurutan. Jadi Pak Samsudin ke Pendak Kiki tulis. Oh, orang urutan orang apa? Untuk yang bisa di 1000 itu. Nomor 999. Ya itu dulu yang dikerjakan. Jadi nggak usah berurutan. Mengkritisi keadaan supaya lebih baik. Yang keduanya kreatif. Nah, kalau sudah kritis, kreatif. Tadi jangan guakan, Mariono orang bisa melihara sekolah. Apa lawangnya pada ngejeblak, Pak Grenya ngomong, tapi dewek gue bisa. Kalau bisa ngelakukan, si perbaiki baik. Kreativitas kita bagaimana caranya nih, pintunya supaya tidak ngejeblak. Bagaimana supaya pagarnya tidak nyengklek. Bagaimana nih sekolahnya supaya tidak kerasa panas, supaya kelihatan rindang, asli. Ada kemarin yang dibawa ke latihan UKS, enak. Ada. Tentang kebagian. Ada Pak. UKS itu sekarang ada penguatan UKS. Sedang keliling orang direktorat memberikan pelatihan UKS. Jadi dalamnya UKS itu macam-macam. Ya mudah nanti Carenang bisa bisa kebagian suatu saat. Kalau misalnya tidak suatu saat, bisa saja dipanggil narasumbernya untuk memberikan materi tentang ke-UKS-an, ya. Bisa. Dan tidak harus berpikir berapa sih bayarnya, nggak usah lah. Undang aja untuk memberikan materi, kasih makan, kasih minum, kemudian dikasih snack, pulang ya diongkosi gitu aja udah. Tidak repot-repot. Kalau nggak ada ya udah ucapkan terima kasih punya. Jadi kreativitas ibu bapak tunjukkan. Nah, kreativitas ini kenapa ibu bapak? Karena sudah pada level kelima, terpenuhi kebutuhannya. Kata Maslow, manusia itu punya 5 kebutuhan. Pertama, kebutuhan psikologis, kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Kalau zaman kita sekolah dulu kan hanya 3, sandang, pangan, papan. Kalau sekarang mau sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Insya Allah guru sampun terpenuhi, kepala sekolah sampun terbentuk, sedangkan level pertama. Detail yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat itu guru.